Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat di manapun Anda berada, alhamdulillah, sebuah nikmat yang terus mengalir kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan di pagi hari ini, masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan tentunya juga nikmat bisa bertalabul ilmi walaupun lewat media. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, dinul Islam, agama yang hak sehingga tertanam pada dada-dada kita semuanya. Tema di pagi hari ini tentu tema yang sangat menarik sekali, tentang doa orang-orang yang dizalimi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikatakan oleh Umar bin Khattab a'lamuna bil halali wal haram. Dia adalah sahabat yang paling paham di antara kami tentang perkara halal dan haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Mu'adz pada hari kiamat akan menjangkau para ulama biratwatin, dengan ratwah artinya dengan lemparan batu, sejauh lemparan. Dan banyak lagi keutamaan Mu'adz bin Jabal, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayakan Mu'adz untuk diutus berdakwah ke negeri Yaman, yang ketika itu tidak ada kaum muslimin satupun, di mana negeri Yaman itu hanya dipenuhi dengan ahli kitab. Nabi SAW berpesan ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman dengan banyak pesan. Salah satunya adalah fattaki da'watal madlum. Hati-hati engkau wahai Mu'adz dengan doa orang-orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang dizalimi itu, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada hijab, tidak ada penghalang sama sekali. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengarahkan di permulaan hadis, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan datang kepada sebuah kaum yang semua isi kaum itu adalah ahli kitab, kalau tidak Yahudi, Nasrani. Artinya Mu'adz bukan dikirim kepada kaum muslimin, tapi kepada orang-orang kafir. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan hati-hati dengan doa orang yang qad zalimi wahai Mu'adz? Karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan, hatta doanya orang yang dizalimi itu orang kafir, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong dia, bukan karena kekafirannya, tapi karena dia dari pihak yang dizalimi. Dan Allah tidak suka dengan kezaliman, sebagaimana hadis yang ma'ruf, hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Aku haramkan kezaliman kepada diriku, dan aku larang kalian, aku haramkan kepada kalian kezaliman juga, maka jangan pernah berbuat zalim.
Jadi seandainya orang-orang yang kita zalimi itu adalah orang kafir, Yahudi sekalipun yang jelas-jelas memerangi Islam, Nasrani sekalipun yang di luar daripada Islam, kalau kita seorang muslim kemudian menzalimi mereka, kemudian mereka menengadahkan tangannya ke langit seraya mengatakan ya Rabb, maka ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Demi kemuliaanku, demi keagunganku akan menolong engkau walaupun dengan waktu yang lama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya doa orang kafir dan dia dari pihak yang dizalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau yang Anda zalimi itu seorang muslim? Apalagi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan bersama dia jauh lebih dibandingkan dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna muhlika al-qura illa wa ahluha zalimun." Tidaklah kami menghancurkan sebuah desa, sebuah kota, kecuali karena para penghuninya adalah melakukan kezaliman. Dan Allah juga mengatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan sebuah desa karena kezaliman ketika orang-orang yang di dalamnya terus melakukan perbuatan baik. Artinya bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita betapa banyak kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan bukan karena kezaliman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini takutlah kepada doa orang yang kita zalimi. Karena Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awat yustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul madlum." 3 perkara yang kalau seandainya orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak diragukan lagi. Salah satunya kata Nabi SAW, da'watul madlum, doa orang yang Anda zalimi. Kenapa? Kenapa doa orang yang Anda zalimi mustajab? Karena orang yang zalim, mereka bisa beristirahat dengan tenang di malam hari, bahkan merasa puas sehingga nyenyak tidurnya. Tapi orang yang dizalimi, dia tidak pernah tidur di malam hari. Dia akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tersiksa hidupnya. Sebagaimana orang yang dizalimi tidak bisa tidur, maka di antara sifat Allah pun tidak tidur. Allah tidak pernah disentuh dengan kantuk apalagi tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar orang-orang yang berdoa di malam hari, di waktu-waktu yang sangat mustajab. Orang-orang yang dizalimi menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Kira-kira apa yang akan Anda hadapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengirim balasannya kepada Anda? Kita ini makhluk yang lemah. Kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang kuat membalaskan perbuatan zalim, kira-kira siapa yang mampu untuk mencegahnya? Maka takutlah kepada orang yang Anda zalimi walaupun dia orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ketika menyiksa Sa'id ibn Zubair,
sampai berakhir dengan wafatnya Sa'id ibn Zubair di tangan Hajjaj ibn Yusuf. Maka sebelum wafatnya Sa'id ibn Zubair, dia sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Sa'id, dari tanahlah kami diciptakan, kembali ke tanahlah kami dikembalikan, dan dari tanah pula kalian akan dikeluarkan. Maka Hajjaj bin Yusuf marah ketika melihat Sa'id ibn Zubair membacakan ayat itu dan mengatakan, idbahu, idbahu, sembelih dia, sembelih dia. Maka Sa'id ibn Zubair mengatakan, ama ana fashhad an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khudha minni ya Hajjaj hatta talqani biha yawmal qiyamah thumma da'a Allahumma la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Ketika itu Sa'id ibn Zubair mengatakan, wahai Hajjaj, persaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammadlah hambanya dan rasulnya. Silakan lakukan sekehendakmu, wahai Hajjaj, tapi kelak engkau akan berjumpa dengan aku pada hari kiamat. Kemudian Sa'id ibn Zubair mengatakan, ya Allah, la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Janganlah kau kuasakan kepada Hajjaj untuk membunuh siapapun sepeninggalku. Subhanallah. Doa Sa'id ibn Zubair, seorang yang saleh, dikenal kesolehannya, melesat ke langit. Selang beberapa waktu setelah kematian Sa'id ibn Zubair di tangan Hajjaj ibn Yusuf, Hajjaj pun mengalami sakit yang luar biasa. Belum pernah ada orang tertimpa sakit seperti dia. Merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia berteriak-teriak, mali wali Sa'id, mali wali Sa'id. Ada apa denganku dan Sa'id ibn Zubair? Ada apa denganku dan Sa'id ibn Zubair? Akhirnya Hajjaj pun meninggal karena doa orang yang ia zalimi. Bukan hanya satu orang, bukan hanya ratusan jiwa, ribuan jiwa dari jiwa-jiwa para sahabat Nabi dan juga kibarut tabi'in yang dia bunuh dengan cara yang sangat zalim. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi mati karena doa orang yang dizaliminya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan oleh Wahab ibn Munabbih al-Yamani. Beliau mengatakan dahulu ada seorang raja yang sangat zalim. Zalim sezalim-zalimnya. Dia ingin membuat sebuah istana yang sangat megah, supaya diceritakan banyak manusia. Dan ia merasa sombong dengan istananya. Dia pun membuat istana yang sangat besar, lagi megah. Kemudian setelah jadi istana itu, dengan bangganya, dia ingin memberitahu manusia. Masalahnya, di dekat istana itu ada gubuk reot. Rumah yang sangat jelek. Pemiliknya seorang nenek. Nenek ini hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Dan nenek ini sedang pergi mencari makanan, mencari penghidupan. Dilihatnya bahwa gubuk reot itu sangat mengganggu pemandangan istana. Maka sang raja pun kemudian merobohkan gubuk reot itu tanpa sepengetahuan penghuninya. Maka diperintahkan para prajurit untuk merobohkan dan membersihkan supaya istananya tidak terkesan kumuh dengan adanya gubuk reot di sampingnya itu.
Sang nenek pemilik gubuk itu tidak tahu, karena dia sedang pergi. Ketika di sore hari sang nenek ini ingin beristirahat pulang ke rumahnya, rupanya rumahnya sudah tidak ada lagi. Dia sangka dia salah jalan. Dia memutar lagi. Tetapi tetap saja ke tempat itu. Akhirnya dia bertanya tentang rumahnya kemana pergi. Maka orang-orang mengatakan, wahai nenek, rumahmu sudah dirusak oleh para prajurit raja karena merusak pemandangan istana. Maka sang nenek ini kemudian mengangkat kedua tangannya kepada Allah, menjerit hatinya. Dia tampakkan kelemahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada zat yang maha kuat. Kemudian dia mendoakan keburukan dan mengatakan, ya Rabb, baliklah istana raja ini dan hancurkan segalanya. Subhanallah. Doa nenek ini melesat ke langit dan Allah mendengarkannya. Akhirnya Allah balik istana itu ke bumi sehingga rata dengan tanah. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, itulah doa orang yang dizalimi. Mustajab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Amr ibn Dinar rahimahullahu ta'ala menceritakan sebuah kisah. Bahkan kisah ini juga dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Kana min Bani Israel, diceritakan tentang kisah Bani Israel. Rajulun qa'imun ala sahilil bahri fara'a rajulan wa huwa yunadi bi a'la sautihi ala man ra'ani fala yadlim ahada. Bahwa ada seorang laki-laki berdiri di samping sungai. Kemudian dia dilihat oleh orang dan dia sedang berteriak dengan sekencang-kencangnya teriakan sambil mengatakan, man ra'ani fala yadlim ahada. Siapapun yang melihatku, janganlah dia melakukan kezaliman kepada siapapun. Bagaimana kisahnya? Kenapa dia berteriak-teriak, siapapun yang melihat kondisiku jangan pernah melakukan kezaliman kepada siapapun setelahku ini? Kisahnya adalah orang zalim ini suatu ketika dia berjalan di pinggir sungai, di pinggir lautan. Tiba-tiba dia melihat seorang nelayan yang baru saja menangkap ikan. Rupanya nelayan ini tidak mendapatkan ikan kecuali hanya satu ekor, itu pun untuk dimakan dia dan keluarganya. Lalu sang zalim ini memaksa mengambil ikan itu dan mengancam kalau tidak diberi maka akan dibunuhnya. Ketakutanlah kemudian sang nelayan ini. Akhirnya diberilah ikan itu kepada orang zalim tadi. Orang zalim ini dengan senang hati, dengan bangga, merebut hak orang lain, kemudian dia pergi. Tidak sadar ikan itu Allah hidupkan dalam perjalanan dan menggigit jarinya. Tapi dia tidak sadar gigitan ikan itu dianggap biasa. Kemudian dia pun pulang menggoreng ikan itu, kemudian memakannya dengan lahap. Subhanallah, di malam hari. Gigitan ikan yang ada di jarinya baru terasa. Ada bisa yang menusuk ke dalam jantungnya. Dia pun merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah rasa sakitnya. Menjerit dia di malam hari. Akhirnya keesokan harinya dia datang kepada tabib, memeriksakan kenapa. Hanya sekedar gigitan ikan, tapi merasakan sakit yang luar biasa. Maka diperiksa oleh sang dokter, rupanya bisanya sudah mengalir ke telapak tangan dan harus diamputasi. Kalau tidak, akan mengalami kematian. Terpaksalah kemudian dipotonglah pergelangan tangannya. Disangkanya akan sembuh. Rupanya beberapa waktu berlalu, bisa itu terus mengalir sampai ke sikutnya. Akhirnya sang dokter mengarahkan untuk diamputasi kembali. Akhirnya dipotonglah sikut daripada tangannya.
Rupanya masih mengalir ke tangan di atasnya. Sehingga sang dokter heran. Kemudian bertanya, dosa apa yang Anda lakukan ini? Akhirnya bercerita soal penyebab kenapa ikan itu bisa menggigit dirinya. Kata dokter ini, subhanallah, kalau engkau sebelum datang ke mari engkau meminta maaf kepada orang yang kuambil ikannya, mungkin aku tidak akan potong tanganmu. Akhirnya kemudian sang dokter mengatakan, sebelum aku potong semua tanganmu, sebaiknya kau datang kepada nelayan itu. Mintalah doa keredoannya. Mintalah keikhlasannya. Ikan yang sudah kau makan itu. Akhirnya dia pun datang. Kemudian meminta maaf kepada sang nelayan itu. Karena melihat kondisinya yang kasihan, sang nelayan pun kemudian memaafkannya. Kemudian orang zalim ini mengatakan kepada sang nelayan, sebelum aku pergi mengambil ikanmu, aku lihat lisanmu berkomat kamit. Apa yang kau ucapkan kala itu? Maka sang nelayan mengatakan, tidak, aku tidak mengucapkan apapun. Kecuali hanya mengatakan, ya Allah, aku ini hamba yang lemah. Di hadapanmu hambamu yang kuat. Aku tidak bisa melawannya. Maka tampakkan kekuatanmu kepadaku. Hanya itu saja. Rupanya sang zalim ini ketakutan menggigil. Dari silah dia berteriak-teriak, man ra'ani falam yadlim ahada. Siapapun yang melihat aku, jangan coba-coba melakukan kezaliman kepada siapapun. Bahkan ada seorang ustaz bercerita kepada saya bahwa ada seseorang yang selalu menuduhnya. Jadi semasa ustadz ini membangun sebuah pesantren, difitnah dengan macam-macam fitnah. Ya. Akhirnya kemudian sampailah kemudian ustadz ini keluar dari pesantren itu. Kemudian ustadz ini bercerita, dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala persis seperti doa orang yang dizalimi ini. Dia mengatakan, ya Allah, aku ini hamba yang lemah. Engkau adalah zat yang maha kuat. Sementara orang-orang yang memfitnahku itu, mereka lebih kuat dengan makar mereka, dengan fitnah mereka. Aku tidak bisa apa-apa. Tunjukkan kekuatanmu terhadap mereka. Subhanallah. Dia bercerita rupanya, satu persatu orang-orang yang memfitnahnya mengalami kesulitan hidup. Bahkan ada yang sakit parah sampai kurus akhirnya meninggal dunia. Dia mengatakan, sungguh benar apa yang disabdakan Nabi SAW. Fattaki da'watal madlum. Hati-hati dengan doa orang yang Anda zalimi. Karena antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada penghalang, maka mintalah maaf kepada orang yang Anda zalimi sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalaskannya. Dan yang terakhir tentu kezaliman ini bertingkat-tingkat. Dan kezaliman yang paling zalim adalah ketika seorang anak melakukan kezaliman kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, menyakiti orang tuanya, bahkan terkadang sampai membunuh orang tuanya. Dahulu waktu kita masih kecil, mungkin kalau ada kabar seorang anak memukul orang tua, mencaci maki orang tua, itu rasanya heran. Tapi hari ini bukan hanya sekedar mencaci maki, sampai membunuh orang tuanya. Setega itu anak di zaman sekarang. Zalimnya dia kepada orang tua. Perhatikan kisah Jurayz al-Abid, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel, yang dikisahkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bercerita
tentang kisah sahib Jurez. Orang yang bernama Jurez, rajulan abidan, seorang laki-laki yang ahli ibadah. Dia tidak pernah meninggalkan saumaahnya, tempat ibadah yang biasa dia beribadah di situ. Sampai suatu hari ibunya memanggil dia sementara Jurez ini sedang sholat. Ya Jurez, ya Jurez. Tapi Jurez sedang sholat. Dia mengatakan dalam hatinya, ya Rabb, ummi wa salati. Ummi wa salati. Haruskah aku datang menemui panggilan ibuku, tapi satu sisi sholat ini panggilan dirimu. Akhirnya dia pun justru tidak mengindahkan panggilan ibunya, bahkan melanjutkan sholatnya, padahal dia sedang sholat sunnah. Dalam hukum Islam, bahwa kalau kita dipanggil orang tua dan kita sedang sholat sunnah, batalkan. Karena panggilan orang tua itu wajib, sementara sholat sunnah itu hanya sunnah saja. Tapi karena Jurez, dia hanya seorang ahli ibadah, bukan seorang alim. Mungkin itu ijtihad dia. Dia tidak membatalkan sholatnya sampai ibunya marah. Dan ibunya mengata-ngatai dengan kata-kata doa yang buruk kepada Jurez. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta yang dura ila wujuhil mumisat. Kata ibunya, demi Allah, ya Allah, jangan kau matikan si Jurez itu, sehingga engkau perlihatkan kepada si Jurez putraku itu muka-muka wanita-wanita pelacur di hadapan. Subhanallah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan sang ibunda yang tersakiti, padahal Jurez ini menyakiti bukan dengan lisannya, bukan dengan perbuatannya, dengan memukul, menyakiti, tidak. Dia hanya tidak memenuhi panggilan ibunya, dan itu pun sedang beribadah, bukan sedang melakukan apa, sedang beribadah. Itu saja dianggap menyakiti ibunya, dan ibunya berdoa kepada Allah, mustajab doanya. Suatu hari ada orang yang tidak suka dengan Jurez dan ingin menghancurkan karakter Jurez, ingin menghancurkan wibawa Jurez. Akhirnya kemudian diutusnya wanita pelacur untuk menggoda Jurez, tapi sang Jurez tidak pernah tergoda siapapun, hatta dengan wanita-wanita cantik, pelacur sekalipun. Sampai akhirnya kemudian wanita ini putus asa untuk menggoda Jurez. Kemudian dia berzina dengan seorang penggembala yang tidak jauh daripada situ. Hamilah wanita ini. Kemudian lahir. Maka dia pun memfitnah Jurez bahwa bayi itu adalah bayinya Jurez. Semua Bani Israel tidak menyangka, sehingga mereka emosi, dirobohkannya tempat ibadah Jurez itu. Subhanallah. Akhirnya kemudian Jurez pun ketika disakiti, dipukuli, dia meminta waktu untuk melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia minta didatangkan bayi tersebut, kemudian dicubitnya. Kemudian Jurez mengatakan, man abuk, siapa bapak? Maka bayi itu tiba-tiba bicara dan mengatakan, abi ra'il ghanam, bapakku adalah penggembala kambing. Menyesalah Bani Israel. Akhirnya kemudian mereka pun berjanji untuk membuatkan tempat ibadah yang dari emas, tapi Jurez tidak mau dan mengatakan, kembalikanlah tempat ibadah yang kalian hancurkan. Singkat cerita bahwa akhirnya mereka pun mengembalikan tempat ibadah Jurez dan minta maaf kepada Jurez. Lihat bagaimana doa orang tua yang disakiti anak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang Anda zalimi, kalau dia sampai mengangkat kedua tangannya, maka doa akan melesat ke langit, dan Allah akan mengatakan, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku akan tolong dia, walaupun waktu yang sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Wal yatafaddal mashkura. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmu dinar Islam.
yang sangat berfaedah sekali bagi kita semua, kaum muslimin dan muslimah, sahabat pendengar Radio Hang FM Batam, sahabat penyimak saluran Hang TV dimanapun Anda semua berada. Alhamdulillah telah kita simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini dalam rangkaian Barokah Pagi Radio Hang FM Batam, dan pagi hari ini kita mendengarkan bimbingan ilmu oleh guru kita Al-Ustaz Abu Umairah Hafizullah Ta'ala. Kita akan bertanya jawab, silakan kaum muslimin dan muslimah sahabat Hang dimanapun Anda semua berada, silakan dapat mengisikan pertanyaan pada nomor 08117006 maupun pada nomor 0818031061. Pada pagi hari ini ada Ibu Halimah di Malang, Jawa Timur. Ustaz, jazakallahu khairan Ibu untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Halimah di Malang, Jawa Timur. Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang punya saudara saudara dekat ataupun saudara dari pihak keluarga. Sayangnya saudara ini tidak pernah sedikit pun menyambungkan tali silaturahim sama kita. Padahal kita tidak ada masalah apa-apa dengan dia. Di sisi lain saudara tadi itu biasanya menghubungi kita duluan hanya kalau ada maunya saja. Ustaz, entah itu minta harta ataupun minta sedekah dan sebagainya. Sebenarnya kalau beliau ini minta ditanggapi Ustaz, tapi nanti setelah dikasih menghilang lagi seperti yang di awalnya tadi, seperti tidak ada hubungan silaturahim sama sekali. Bagaimana ya Ustaz sikap seseorang kalau memiliki saudara yang demikian itu? Apakah dibalas kezalimannya tadi itu atau didiamkan saja? Cukup didoakan dalam hati kebaikan untuk dia, karena bagaimanapun kita kecewa dengan sikapnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Jadi apa yang Anda rasakan tentu ini juga perwakilan dari hamba-hamba Allah yang lainnya, karena kasus seperti ini juga banyak sekali. Bukan Anda yang merasakan saja, hampir semua orang-orang merasakan seperti yang Anda rasakan. Anda sudah berbuat baik kepada kerabat, tapi kerabat itu tak tahu diri, tak tahu berterima kasih sama sekali. Mereka itu menghubungi kita ini terkadang hanya sekedar mencari harta kita saja. Terkadang tidak pernah mempertanyakan kondisi kita, kondisi keluarga kita, kondisi anak kita. Nggak pernah mereka tanyakan. Mereka menghubungi itu terkadang hanya urusan dunia saja. Pinjam uang, terkadang minta uang, dan begitu seterusnya. Jadi murni hubungan mereka itu semata-mata urusan dunia. Tidak ada urusan akhirat. Dan itu banyak ditanyakan kepada saya. Ini persis seperti seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ini punya kerabat. Aku menyambung kepada mereka, mereka pula memutuskannya. Aku berbaik kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, mereka pula kemudian melakukan kekerasan kepada aku. Aku sayang mereka keras kepada aku." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul mengatakan, kalau apa yang kau katakan itu benar, maka teruslah seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan kepadamu dan akan menjaga diri. Sebagian para ulama mengatakan, boleh nggak kita ini memutus silaturahim kepada kerabat yang melakukan kezaliman kepada kita? Kita sambung, mereka putus. Kita berbuat baik, mereka pula berbuat jahat, dan begitu seterusnya. Kata ulama boleh, tapi sebatas berikan pelajaran saja. Anda boleh memutuskan, tetapi hanya sebatas memberikan pelajaran kepada mereka. Wasilaturahim itu bukan hanya sekedar harta saja, tapi ada yang lebih daripada itu. Wasilaturahim itu perintah Allah untuk menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqta'una ma amarahum.
wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Artinya silaturahim itu menyambungkan kita dengan Allah. Maka kita katakan bahwa ya itu kalau seandainya Anda tidak sabar. Tapi kalau Anda sabar, nggak usah dipedulikan dengan apa yang mereka balas terhadap kebaikan Anda kepada mereka. Karena balasan itu bukan dari makhluk. Balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah akan membalas kebaikan Anda dan Allah juga akan membalas keburukan orang yang berbuat buruk kepada Anda. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya untuk menanggapi pertanyaan Ibu Halimah di Malang, Jawa Timur. Insya Allah jadi member faedah bagi kita semua. Selanjutnya ada Ibu hamba Allah di Batam Kota. Ustaz, ini ada pertanyaan. Andaikan ada seorang anak yang tidak sengaja, Ustaz, tidak sengaja berbuat sesuatu yang menyakiti perasaan orang tua. Dan sayang sekali belum sempat minta maaf kepada orang tuanya dan orang tuanya pun meninggal. Bagaimana ya Ustaz? Apakah ada cara untuk menebus kesalahan itu Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Iya, terkadang penyesalan itu datang setelah orang yang kita sakiti meninggal. Apalagi yang orang yang kita sakiti ini orang tua. Maka ini akan menjadi penyesalan sepanjang zaman. Akan tetapi, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang yang Anda sakiti sudah tidak ada, apalagi dia orang tua, bukan berarti kemudian Anda putus asa. Tidak. Ada kebaikan-kebaikan yang diperintahkan di dalam Islam. Birrul walidain setelah meninggalnya orang tua. Kalau memang Anda dulu suka menyakiti orang tua dan tidak ada kesempatan untuk minta maaf, akhirnya sampai orang tua meninggal, maka ada cara-caranya. Pertama, Anda doakan dengan doa kebaikan. Minta kepada Allah setiap salat Anda di waktu-waktu yang mustajab, agar Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amalannya. Kemudian yang kedua, bersedekahlah. Banyak-banyak bersedekah. Niatkan sedekah Anda untuk orang tua. Kemudian jadilah anak yang saleh, anak yang baik. Karena kebaikan Anda akan sampai kepada orang tuanya. Karena anak itu adalah bagian usaha orang tuanya. Kalau Anda baik setelah meninggalnya orang tua, maka kebaikan Anda akan sampai kepada orang tua Anda. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hubungkan silaturahim dengan teman-teman orang tua Anda. Dulu siapa teman orang tua Anda yang baik dengan orang tua? Datang, sambungkan silaturahim dengan dia. Ya. Kemudian juga teruslah mendoakan doa kebaikan. Dan jangan pernah kemudian mengulang kembali. Karena bagaimanapun terkadang ada hadis Nabi mengatakan tabarru aba'akum tabarrukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian supaya anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Maka bagi Anda yang masih hidup orang tuanya, jangan sakiti perasaan mereka. Mintalah ampun, bersimpuh di hadapannya, minta keridhaannya, bukan keridhaan Allah, ditentukan dengan ridha orang tua. Maka menjadilah anak yang saleh dan saleha. Jadilah anak yang qurratu ain, penyejuk mata orang tua. Karena doa orang tua, apalagi itu doa sebuah kebaikan, itu doa yang mustajab. Mintalah setiap hari doa dari orang tua Anda, supaya Anda diberikan keberkahan hidup, ketenangan hati, kebahagiaan dunia dan akhirat Anda. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazakallah khair. Terima kasih Ustaz untuk nasihatnya untuk menanggapi pertanyaan Ibu hamba Allah di Batam Kota tadi. Insya Allah jadi ilmu yang sangat berharga bagi kita semua. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz pada pagi hari ini. Ini ada titipan pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta ya. Ini dari Ibu ya, dari Ibu di Jakarta. Begini pertanyaannya. Ustadz, saya seorang psikolog ya di Jakarta. Seorang akhwat juga. Nah, saat ini saya punya pasien ya atau orang yang sedang konsultasi dengan saya, seorang remaja putri Ustadz. Nah, masalahnya itu Ustadz,
remaja putri ini dizinahi oleh ayah kandungnya sendiri. Sekarang sedang hamil 2 bulan, Ustaz. Ketika saya tanya masalahnya apa, beliau juga nggak mengerti bagaimana bisa orang tuanya demikian. Intinya ayahnya berbuat demikian dan beliau tidak berani melawan karena orang tua laki-laki tadi mengancam membunuh. Ketika saya tanya ibunya bagaimana, rupanya ibunya sama saja, Ustaz. Ibunya juga sering melakukan kekerasan fisik, tapi ibunya tidak tahu kalau Ananda ini diperlakukan demikian oleh sang ayah kandungnya tadi. Posisinya sekarang pasien tadi itu kabur dan sekarang konsultasi dengan saya melalui perantara temannya, Ustaz. Yang jadi pertanyaan saya, apa nasihat saya baiknya kalau secara syar'i ya, Ustaz? Lalu saya terpikirkan kalau anak yang dizolimi orang tua itu, bagaimana dengan doanya, Ustaz? Apakah mustajab juga sebagaimana orang tua tadi, atau bagaimana? Ustaz, mohon pencerahan. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan anak tersebut. Karena ini bagaimanapun kezaliman yang luar biasa dari orang tua kepada anak. Sampai menzinahi atau sampai kemudian menghamili, ini kan tidak ada nurani sama sekali. Dia tidak melihat bahwa itu darah dagingnya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada 2 orang yang melakukan kes, 1 bapak dan 1 anak. Bapak ini melaporkan kepada Umar tentang durhakanya anaknya kepadanya. Maka hampir-hampir Umar memutuskan bahwa orang tua itu benar dan anaknya itu salah. Tapi sang anak kemudian bercerita di hadapan Amirul Mukminin, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, berikan kesempatan aku bicara. Kata Umar, silakan Anda bicara. Kemudian anak ini bercerita, wahai Amirul Mukminin, apa pendapatmu? Ada seorang budak yang digauli tuannya. Kemudian budak ini hamil. Tuannya tidak suka dengan kehamilannya. Akhirnya dicampakkanlah budak itu. Lahirlah dari budak itu anak daripada tuannya. Tapi tuannya tidak mengakuinya. Tidak pernah mendidiknya, tidak pernah membesarkannya. Jadilah anak ini jahat kepada tuannya. Kira-kira yang salah siapa? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, yang salah tuannya. Kata anak ini, itulah yang terjadi kepadaku. Aku adalah anak daripada dia, dari budaknya. Aku tidak pernah dididik sama sekali. Maka Umar mengatakan kepada bapak ini, pergilah engkau. Sebelum manusia melaknatmu, Allah sudah lebih dulu melaknatmu. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kejahatan itu tidak mesti dilakukan seorang anak kepada orang tua, tapi juga banyak orang tua yang melakukan kejahatan kepada anaknya. Maka orang tua yang seperti ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia adalah dayuth, bahkan lebih daripada dayuth. Dayuth saja sudah dilaknat. Siapa dayuth itu? Orang tua yang tidak punya kecemburuan, keluarganya maksiat kepada Allah. Dia pula yang kemudian melakukan maksiat, memperkosa anaknya. Dia dayuth dan dia zalim. 2 dosa dia terima. Maka tentu doa anak kepada orang tua pun kan mustajab, walaupun dia orang tuanya. Jangankan lagi orang mukmin, orang kafir pun yang berdoa mustajab, karena Allah akan berdiri di sampingnya, bukan karena kekafirannya, tapi karena dia di pihak yang dizalimi, bukan karena dia orang tuanya, tapi karena di pihak dia orang yang menzalimi. Maka Allah akan bersama orang yang dizalimi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi walaupun demikian, kepada anak tersebut berdoalah kepada Allah agar orang tuanya diberikan hidayah. Kalaupun sudah terjadi seperti ini, sudah terlanjur seperti ini kan semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mencatat di Lauhil Mahfuz 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi akan terjadi peristiwa seperti ini.
maka yakinlah Anda dengan takdir Allah, bahwa ini semua takdir Allah. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa mencegah kehendak Allah? Dan kalau Allah tidak berkehendak, tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu terjadi. Maka bersabarlah. Terkadang musibah di luar kehendak kita. Tapi ingatlah, Allah tidak mungkin mengirim sebuah musibah kepada siapapun kecuali kita bisa menghadapinya. Musibah sebesar apapun, Allah tidak pernah menimpakan kepada manusia di luar kemampuannya. Mustahil. Anda bisa menghadapinya. Katakan kepada anak itu, Anda bisa menghadapinya. Bersabar kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau anak itu lahir, maka besarkan anak itu. Jangan benci. Karena anak itu tidak ada hubung kait dengan bapaknya. Anak itu lahir adalah murni anak Anda, nasabnya kepada ibunya. Bukan kepada orang yang memperkosa Anda. Tidak ada nasab sama sekali. Terputus kewaliannya, terputus kemahramannya, terputus warisnya. Murni itu anak Anda. Wa kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan terlahir fitrah. Boleh jadi kalau anak itu dididik dengan baik. Jangan pernah ceritakan bapaknya siapa. Ya, didik dengan baik. Dan dia menjadi anak soleh. Boleh jadi itu akan menjadi perantara masuk surga Anda. Pintu surga akan dibukakan bagi Anda. Kalau Anda sabar, tidak perlu putus asa. Semoga hal-hal yang terkadang kita anggap buruk, itu sebuah kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada surga yang tidak bisa diraih dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat. Rupanya hanya bisa diraih dengan kesabaran. Dan tidak mungkin sabar itu muncul kecuali adanya ujian. Maka bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta agar pada setiap kesulitan itu segera datangkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Wallahu a'lam.